alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwal wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanati uqadiyal hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 7. Zakat patakan. Arti patakan itu budal kaya harta karun. Jadi kita berjalanan ke tanah pada Tuan Bahari misalnya, atau ke gunung manakah, sekalinya tabuk tatamu harta. Tanahnya tanah umum ya, lain tanah siapa-siapa atau misalnya, atau tanah kita juga. Amun tanah orang nggak ada boleh. Jadi tanah umum, cakai berhutan tuh hutan perawan istilahnya tuh. Hutan perawan yang di situ masih ada mak lampir, nah, Ubuhan Brahma Kumbara di situ. Nah, atau tanahnya itu tanah pada tuan seorang. Tabuk, sekalinya bertemuan. Nah, dilihat dari ciri-ciri, bekas peninggalan kerajaan Sriwijaya misal. Itu disebut harta karun namanya. Atau bertulisan karun jah. Nah, berarti harta karun toh. Bertulisan karun. Lawas bener tak ke timur tak Indonesia jauh bener. Bertulisan misalnya. Nah, jadi harta patakan ini bukan terjadi dengan sendirinya, kada. Bakas penduduk orang bahari cuma tagulung-gulung oleh bumi tenggelam akhirnya. Nah, itu maksudnya lah harta orang bahari yang paget sudah nasabnya pada ampunnya lagi. Itu yang disebut harta patakan atau harta karun namanya. Mudahan kita dapat kita ya kalau. Mudahan tuh. Nah, yaitu yang bisa kakal kada berhancuran biasanya itu emas dan perak. Nah, walaupun karena bentuknya tadi berupa cangkir kah, berupa sindok kah, atau berupa perhiasan, tapi kalau dikatik-katik emas ini aja atau perak. Nah itu. Amun harta karunnya tadi, harta patakan tadi berupa fosil, itu lain lagi. Arti fosil itu peninggalan dinosaurus misalnya tulang-tulang. Nah, itu kada termasuk nih toh. Lain lagi tuh, itu julung ke pemerintah. Jadi itu kalau pindah tamu. Ini emas dan perak yang disimpan oleh orang yang dahulu sebelum Islam. Nah, zaman Kutai Kartanagara misalnya, atau zaman Pabila misalnya, beri-beri kalan itu. Nah, di dalam tanah andaknya, maka jika pian mendapatnya dan cukup nisabnya, arti cukup nisabnya tuh dinilai-nilai, ditimbang-timbang mencapai 85 gram emas. Nah, sekalinya betuntun beratnya, alahan lagi nih tuh. Betuntun beratnya. Ini 85 gram emas, sebutin cangkir aja sampai dapat, cuma beratnya tuh 100 gram atau 200 gram. Nah, berarti sampai nisab namanya wajib zakat tuh. Berapa dikeluarkan zakatnya? Kita baca terus. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera. Situ saini. Kada kawa bakal kain hulu jumadang setahun dulu aja. Digenakan di rumah seorang kada langsung ya dikeluarkan zakatnya. Nah, segera langsung dijual kah misalnya, atau dinilai harganya dulu berapa nilai. Karena kita sayang menjual, keluarkan duit kita. Boleh nggak itu? Sayang menjual nih, keluarkan duit kita. Tapi dinilai itu udah berapa, ditaksir harganya. Oh, ternyata udah 100 gram. Berapa duitnya? Ambil gina. Segera, yaitu 1/5 bahagian. 1/5 bagian tuh 20%. Nah, ya kalau 10, 100 ya 1/5. 100 1/5-nya berapa? 20%. Nah, banyak nih. Kenapa? Karena kita gratis juga dapat ya, kalau kebelujuran nah mendapat, menyimpan seorang kada juga dapat. Jadi terbanyak menjulung ke orang fakir miskin tuh. Nah, 20%. Misalnya duitnya 1 juta, pian berzakat 200.000. Nah, gitu. Mun 1 miliar bang, bapak uyuh menghitung ada aja bendanya ya Allah. Nah, jadi pilihnya 1 juta 200.000 gitu noh. Ambil 20%.
Paham itulah. Nah, sudah paham nih. Mudah-mudahan dapat di mana kayak dapatnya ya Allah. Barang aja. Lalu pian mahayal dapat. Ketahuan muha pina maungut mahayal dapat harta karun tak kalinya. Aduh. Kada papa. Kada berdosa juga mahayal tuh. Zakat dulangan. Nah, ini bakarinah mencari bisa secara manual, secara masih klasik. Yang sakit intohot ya. Yang banggangan apa nuranya itu benyiro kah? Ada tahu juga ada namanya punya juga apa jugit gergaji harusnya tuh. Nah, itu yang klasik di kita, yang gaya bahari atau gaya pakai internasional teman-temannya tuh. Pakai yang canggih wah ini ada alatnya. Nah, yang sekali karuk itu langsung beluangan kayak rumah gandalnya. Nah, itu tuh yang kayak di daerah yang jurang piti Freeport ya kalau. Nah, itu termasuk itu juga tuh sama tuh skala besar naranya. Nah, ada kita nih kan udah kayak bakarinah mencari misalnya ujar orang di sana aja banyak aja. Cakai berimataphora tuh di Cempaka ya kalau. Nah, di sana aja banyak aja orang pendulangan jompat kayak kita ke sana. Yo mendulang yo nah kayak orang bismillah walhamdulillah Allahu akbar jepin betul. Oh, mendulang. Sekalinya dapat. Nah, kita baca dulu. Yaitu emas dan perak juga yang di dalam tanah. Amun intan mang aja. Intan tuh dijual dulu berarti barang anu narannya apa nih? Barang jualan narannya lain lagi kisahnya itu nah. Nah, ini emas dan perak di dalam tanah dari asal kejadiannya. Artinya emas dan perak tuh jadinya dengan sendirinya. Mungkin karena tanah kah dulu bari kalalawasan lalu jadi emas. Nah, bukan peninggalan orang bahari lain. Memang terjadi dengan sendirinya secara proses alamiah. Nah, itu. Maka jika mendapatnya dan cukup nisabnya, berapa nisabnya? 85% juga sama. Atau 85% juga 85 gram atau 90 gram atau 95 gram. Ambil yang paling bapik 85 gram. Nah, bila sampai 85 gram kulihan kita, nah, ambil ditimbang, sekalinya 100 gram berataan itu. Nah, dapatnya tuh. Maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera pula. Kadang-kadang setahun tuh. Nah, yaitu sebahagian dari 40 bahagian barang yang kita dapat tuh nah emas tuh nah kita bagi 40 sebahagiannya dari 40 berarti 2,5% juga. Seperempat tuh ya 2,5%. Jadi model kayak zakat perdagangan juga 2,5%. Nisabnya sama dengan nisab zakat emas dan perak 85 gram atau antara 85 gram sampai 95 gram di situ kisarannya. Terserah pian aja memilih. Hendak mengambil yang 85, hendak mengambil yang 90, hendak mengambil 95 terserah aja. Cuma hendak bapik ambil 85. Nah, 85 gram. Sampai saya itu timbangannya wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, dikali 2,5% berapa? Itu misalnya Bang dapat sehari misalnya 3 gram nukar baras, nukar iwak, nukar segala macam habis duitnya itu kada bejakat darnya. Walaupun seandainya dikumpulkan tuh misalnya setahun bisa sampai beribu-ribu gram misalnya tuh. Tapi hari-hari habis dipakai itu kada wajib zakat. Karena yang wajib zakat ini kelebihan dari kebutuhan kita. Ini sudah butuh nih. Lebih dari yang butuh itu yang dijakati tagana pulang setahun itu apabila perdagangan. Nah kalau ini kan kelebihan dari kebutuhan kita. Tapi ini bilanya kita dapat misalnya kita timbang dulu ternyata sudah 85 langsung keluarkan dulu. Nah, ini kan permasalahannya kita nih dapat juga hari-hari dapat coba kita timbang paling 20 gram misalnya. Ya kalau tapi bilanya 20 gram itu banyak duitnya kalau. Segram berapa ini? 1 juta kah? 1 juta 20 gram 20 juta banyak. Nah, sekalinya dikumpulkan sisanya dari keperluan hidup sampai setahun. Nah, berarti itu lain zakat, ini zakat harta biasa dan itu ambil juga 2,5% nantinya. Zakat yang di tabungan tuh nah, zakat jual itu. Karena di luar dari kebutuhan kita ada lebihan tagana setahun dulu itu. Nah, seandainya kita dapat hari ini ternyata dapatnya mencapai 85
5 gram, nah langsung dikeluarkan. Jadi itu segera, kadang-kadang setahun. Maksud kadang setahun, ini kita sehari-sehari dapat 5 gram, isuk kena 2 gram. Nah, itu kan kada habis dimakan langsung ya, kalau bersisa ada lebihan dari kebutuhan pendidikan, nah, pemakan, sandang, pangan, pakan, kesehatan, pendidikan. Arti sandang itu tuh sembako. Iyalah. Salah sekoleh. Sandang, pangan, papan, sandang, urusan sandang menyandang. Nah, pamakan lah, penghidupan kaganaan, pakaian. Imbah itu pulang pendidikan, kesehatan. Nah, 5 macam itu. Nah, itu kalau ada duit untuk kebutuhan itu wajib tak? Nah, termasuk untuk kebutuhan anak bini kita pintangan yang 5 itu, bini kita garing, wajib kita membiayainya. Nah, ternyata sudah digunakan duit tadi itu, sudah digunakan berlebihan dari yang biaya yang 5 ini. Nah, tabung yang tabung misalnya. Nah, di tabungan ini kan belum sampai sanisab, Bang. Tapi setelah dihitung sampai setahun sampai sanisab, nah ini dijakatakan 2,5%. Jelas saya itulah. Nah, beda kalau pian mendulang sekalinya dapat langsung 85 gram emas. Nah, itu segera mengeluarkannya 2,5%, kadang-kadang setahun. Dan kadang-kadang ditukarkan ke sembako sebelumnya, kada dulu langsung dikeluarkan dulu. Karena duitnya itu banyak. Nah, jelas saya itulah. Nah, balik sebelah pulang. Zakat fitrah. Nah, diwajibkan zakat fitrah. Arti fitrah ninto membersihi atau menyempurnakan yang kita puasa tadi jadi bujur-bujur bersih, imbah dibawa berfitrah. Nah, zakat jiwa aja kita membersihi jiwa. Jadi per orang itu wajib. Kadang melihat akil balik segala macam. Tapi ada syaratnya lah. Nah, diwajibkan zakat fitrah itu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Bincong kada aja. Masuk juga sama aja nih tuh. Yang memperdapati, arti memperdapati itu menemui masa sebelum maghrib dan sesudahnya, tapi pada malam hari raya fitrah. Nah, pada malam hari raya fitrah. Jadi misalnya kayak ini, orang itu waktu belum lagi, kan itu masih hari raya fitrah itu kan masih terakhir puasa loh kan itu. Nah, orang tadi masih hidup di waktu sebelum berbuka puasa terakhir nih tuh. Nah, masih hidup orangnya, dan hidupnya tadi sampat menemui limpat maghrib. Sampat menemui limpat maghrib hidupnya. Caka ibarat sembah tuntung sembahyang maghrib sudah sampat menemui. Nah, maka orang tuh wajiblah zakat fitrah. Walaupun misalnya imbah tuntung maghrib meninggal dunia sidin, tetap dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena sidin sempat menemui 2 waktu, waktu sebelum maghrib dan waktu sesudah maghrib. Nah, gitu tuh. Misalnya kayak ini pulang lah. Nah, pas sebelum maghrib sidin menemui hidup. Sekalinya pas hendak orang ajan ini kan pertengahan dong nih, meninggal sidin. Kada sempat sidin menemui sesudah maghrib. Dijakatilah fitrah sidin kada wajib sidin zakat fitrah, kada usah dibayarkan karena hanya menemui 1 waktu aja. Jadi yang wajib zakat fitrah tadi, yang wajib zakat fitrah itu, nah siapa orangnya yang wajib zakat? Yaitu, kita ulangi tadi lah ini supaya jelas. Nah, yaitu orang yang baik laki-laki maupun perempuan yang menemui, maksud memperdapati itu menemui masa itu waktu sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Nah, pada malam hari raya fitrah. Jelas saya lah. Titik di situ tuh dulu. Pada malam hari raya fitrah, titik di situ. Atau contoh yang kedua pulang. Bayi kakanakan. Lahirnya kananakan ini pas orang buka puasa. Atau misalnya hendak buka puasa tuh, itu kan belum maghrib lagi. Hendak buka. Belum lagi bunyi dauh. Belum berbunyi tut, belum lagi sekalinya lahir kananakan nih. Imbah lahir taruh sampat kananakan ini menemui waktu sesudah maghrib orang sembahyangan. Nah, maka kananakan ini pun wajib juga dijakati fitrahnya. Tapi misalnya becungul pang hidup misalnya lah imbah sebelum maghrib tuh hidup
tempat saja pandir bah jinya. Mbah tu meninggalnya sempat mengiau abah naham bah jinya. Takajud abahnya, kenapa dia siapa ngiau nih ya? Nah, sekalinya meninggal pulang, kada sahabat menemui sesudah maghrib, kada di zakat fitrahi. Nah, jelas saya lah. Atau misalnya nangkain masa kali contohnya, bini kita hendak beranak, dia mulai kamarian asar terakhir bulan puasa tuh, bergulung-gulung sudah pembukaan 22 sudah, aja. Pokoknya ujar ini sudah keluar dah pembukaan 22 ya, limpat pada orang banyak sudah nih. Nah, tapi kada keluar juga, sekalinya imbah maghrib penyar keluar. Nah, yang ditemuinya hanya sesudah maghrib, bukan sebelum maghrib. Anak yang keluar ini kada wajib di zakat fitrahi juga. Paham sudah Pak? Nah, sudah contohnya 3 kali kada paham juga. Yang lebih daripada hajatnya. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat pertama tadi menemui 2 waktu tadi loh. Yang syarat kedua, inya berisi kelebihan daripada hajatnya. Arti hajat itu yaitu dan hajat orang yang wajib atasnya belanja pada malam hari raya dan siangnya. Jadi inya berisi duit, berisi kemampuan untuk memberi makani anak bini labihan untuk di malam hari raya dan di siang hari rayanya labihan itu. Malam hari raya dilihatin cukup aja segenanya. Dan pulang isagan isuk hari raya pulang cukup aja sudah, untuk seorang cukup, untuk anak bini cukup. Nah, berarti ada lebihannya. Nah, berarti kita wajib zakat fitrah. Amun kita pangkitis-kitisan bisi beres 1 kilo aja. Nah, duit kadada. Gawian sakit bisa nang kitu pian. Bisi beres 1 kilo aja, duit kadada. Ini kesapundukan bahari ya kalau duit kadada bisi beres 1 kilo. Nah, maka pundukan bertiga di situ. Beres 1 kilo aja. Sagan dimasak malam ini ya itu beresnya isuk pang itu juga kira-kira. Berarti orang ini kada wajib berzakat. Sebab duit kada ada bisi. Baju pang ya ti bajunya siapa aku mau kali baju borok juga. Kada aku dijual-jual baju, sebab baju itu keperluan seorang larannya. Hajat. Jangan jual baju ya keperluan seorang. Wah aku jadi Tarsan aku nah. Nah, ada lemari jual lemari jauh kada itu keperluan hajat. Nah, kecuali pian bisi lemarinya emas cungkil sedikit wajib tuh. Mencongkil sagan bayar zakat fitrah. Amun lamarinya buruk juga hibak diikut rayap, mau dijual orang mana aku menukari jual. Nah, paham lah. Maka berarti ini orang ini naranya walaupun sidin itu hidup aja sebelum maghrib hidup sidin, sesudah maghrib hidup, Allah pada hidup sidin yang anunya jadi kaumnya misalnya hidup benar ya kalau, tapi memang kadada kemampuan untuk yang kelebihan. Nah, maka disebut kada wajib zakat fitrah sidin. Bah kayak apa aja? Berarti sidin yang difitrahi. Nah, itu sidin yang difitrahi. Atau ibarat itu kita yang difitrahi. Dan wajib pula atas seseorang siapa aja nih lah memfitrahi. Nah, ini wajib memfitrahi orang yang wajib atasnya belanja seperti istrinya dan anaknya yang belum balik. Nah, pian bisi anak bisi bini. Nah, bini pian yang wajib memfitrahi pian. Bisi anak tadi belum balik, maka yang wajib memfitrahi itu pian. Amun bini kada berbatas selama bini itu jadi bini kita. Misalnya kada ada bisi duit, bini kita misalnya orang sugih. Misal nih bini kita orang sugih, bisi perusahaan batu bara jual sekalinya. Yang seorang kan kada berusaha nih. Nah, bolehkah bini tadi membantu untuk membayar fitrah? Boleh. Julung duitnya ke laki atau julung duit baresnya ke laki yang memitrahkan. Jadi bini membantu dana aja, bukan bininya yang memitrahi kada, tapi membantu laki untuk memitrahi seorang. Pahamlah, kada boleh yang bini berniat udah bisa matang-matang seorang bisa duitnya, kada boleh julung duitnya ke laki atau julung nukar baras di pasar, julung barasnya ke laki yang berniat. Nah itu boleh, nah itu membantu narannya. Dan itu untuk umum bisa, untuk tetangga bisa untuk tetangga nangka itu. Nah kalau tetangga lebih luas lagi, lebih nyaman lagi.
pian misalnya bisa tetangga miskin benar, anak 11, imbahnya itu usaha kada tapi jelas. Nah jadi jar kita turakakan naik laki sabungkus, yang bini sabungkus, anak ke-11-nya. Nah kita tukarakan baras julung ka sidin. Nah julung ka sidin, sidin manitakan boleh nang itu, bukannya boleh malah disuruh lagi nang itu. Nah misalnya pang kita bisa sedang sanak jauh, dan sanak ini jauh lah, kita tahu dan sanak tuh kada berduit segala macamnya, kada kawannya bapitrah. Nah kita yang misalnya di kutub utara jauh bener kita di sini, nah boleh kita memitrahinya, tapi dengan syarat inya tahu bahwa kita sudah memitrahinya. Itu syaratnya. Jadi kita telepon dulu anu wal aja kita, nah nyawal sudah kupitrahilah, inggih terima kasih lah aja, sah sudah fitrahnya. Tapi mun inya tuh kada tahu bahwa kita memitrahi, belum sah lagi, nya masih wajibnya menggunakan fitrahnya. Nah ini bang anak ini selama anak belum balik kita yang wajib memitrahi. Mun sudah balik bang boleh juga kita memitrahi sunnah, cuma kita kada wajib. Lagi abah kada wajibnya sudah balik. Kenapa? Karena biasanya orang sudah balik tuh inya sudah bisa berusaha seorang kayak itu biasanya. Tapi mun kita melihat anak kita nih kada bisa berusaha juga, yang mahar kuitan juga, nah kuitan memitrahi, cuma inya yang berniat seorang. Nah, abah aja bang menyatakan lah, ya misalnya karena sudah balik, abahnya menyatakan boleh hai, cuma inya sudah harus wajib tahu bahwa abahnya yang berniat memitrahkan, boleh nang kayak itu, kada boleh kada tahu. Nah kalau sudah balik yang bagusnya julung lawan inya duitnya, membiasakan inya menukar barasnya, jadi inya berniat seorang. Mun sudah balik, amun belum balik, nah seorangnya abah yang menyatakan. Maka dikeluarkan fitrah itu bagi satu orang sagantang. Nah, sagantang makanan itu yang beradat dimakannya tiap-tiap hari seperti baras. Nah, makanan kita ada di sini baras, maka baraslah yang di zakat fitrahkan. Berapa sagantang? Sagantang itu gantang orang Madinah bahari zaman Nabi, bahasa Arabnya sa', satu sa'. Kalau satu sa' gantang Nabi berbeda dengan gantang kita di Indonesia merdeka ini ukurannya, karena sifatnya volume. Arti volume itu tuh ukuran lain barat. Nah jadi kalaunya bagaganalan gantang yang di sana lawan gantang di sini, taganal gantang di sana pada gantang di sini gitu. Nah jadi kata kawa kita mengambil gantang di sini, cuma diukurlah sudah oleh ulama bahari, satu gantang di sana orang sana yang zaman Nabi itu sama dengan 4 mud Nabi. Mud itu gayung Nabi, ada gayung Nabi namanya mud. Nah insyaallah kita bijasahan mud barataan ya Allah nyaman tahu mud. Nah jadi 4 mud itu sagantang satu sa', maka zakat fitrah itu 4 mud. Mudnya ada, mudnya mudah kayak cangkir kayak ini, nah mudah kayak ini, nah mudah kayak ini. 4 mud situ. Nah 4 ini masih sifatnya masih volume juga. Nah kalau ditranslate ke kilogram sudah dilihat oleh orang-orang yang paham, yang mengerti. Kalaunya ke liter berapa? 3,5 liter. Kalau ke gram 2,5 gram. Atau dibulatakan jadi 3 kilo. Kalau ke kilogram tuh. Nah dibulatakan jadi 3 kilo bagus lagi nah kayak itu. Lawas juga lagi biar kebetulan ya kalau ini anunya harus ini pas para harinya hanya memandir ini ya kalau nah gimana ngalih matur sudah jadwalnya ke sini. Jadi jasidin maka dikeluarkan fitrah itu bagi satu orang sagantang makanan yang beradat yang dimakannya tiap-tiap hari. Misalnya makan biasanya baras, jangan jagung. Kalau orangnya makan pokoknya jagungnya keluarkan, jangan baras. Nah bagi kita di sini yang sagantang fitrah itu kira-kira 3 liter seperempat, namun masalah liter atau 3 liter setengah jasidin kan. Adapun waktunya itu mulai tenggelam matahari. Waktu kita bayar zakat fitrah tuh mulai tenggelam matahari di malam hari raya fitrah, mulai waktu masuk maghrib tuh. Nah situ di malam hari raya fitrah sampai tenggelam matahari di hari raya, sampai isuk, sampai tenggelam isuk. Misalnya malam ini malam apa nah?
malam Selasa, malam hari raya, isuk hari raya. Nah, bila isuk habis taka malam Rabu, selesai sudah tuh waktunya. Masuk ke maghrib malam Rabu tuh, habis tuh waktunya. Waktunya di situ, waktunya lah, waktu yang wajibnya kita tuh jangan kada. Dan afdolnya, tapi afdolnya nah, pada pagi-pagi hari raya sebelum pergi sembahyang hari raya. Itu paling yang paling afdol benar. Jadi imbah sembahyang subuh, lalu pian ambil baras dengan fitrah ni julung ke orang yang kada mampu tadi. Nah, itu paling afdal tuh. Cuma kita kebiasaan kan malam hari raya ya kalau karena sudah iyan itu. Sudah waktu wajib benernya. Cuma yang paling afdalnya tadi terbanyak pahalanya isuk imbas sembahyang subuh dan sampai sebelum orang pergi hari raya fitri. Nah, dan makruh mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya fitri. Tuntung sembahyang hanya dijulung ke fakir miskin kada boleh. Sama nang kaya amil gitu juga amil. Jadi sebelum orang berangkat sembahyang hari raya fitri, baras di masjid itu sudah habis dibagi. Dan haram apabila telah dikeluarkan waktunya. Nah, haram jika telah keluar waktunya. Tapa malam bahari-hari. Baras tadi kada sampai ke fakir miskin, nah tuh kada boleh juga. Misalnya, tapi misalnya kan ulun misalnya lah. Wajib sudah bayar zakat fitrah tapi ulun kada ulun keluarkannya sampai misalnya isuk hari raya nih, seharian hari raya tuh kada ulun keluarkan. Pas taka maghrib itu waktu haram sudah tuh, tapi tetap wajib dikeluarkan. Jangan memang sudah haram pada jadi aja. Ada mau tetap diserahkan ke fakir miskin walaupun sifatnya kita sudah berdosa. Nah, itu jika tidak ada ujur, nah lain ada ujur. Misalnya kita nih hendak menjulung lawan acil ijah misalnya. Lawan acil ijah nih, ya acil ijah nih ulun baca kapital lawan pian. Ya, acil ijahnya di kampung. Kada ada di sini. Dia acil ijah, iya aku terima simpankan dulu. Nah, itu kan ada masalah tuh ada ujur nernya. Simpankan dulu aja. Ada apa-apa nih tuh. Dan harus. Nah, arti harus ini boleh, tulis di bawah boleh di situ karena kira harus apakah? Nyawa harus pergi ke pasar aja. Nah, lain itu maksudnya. Harus itu maksudnya boleh. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dari mula-mula tanggal 1 Ramadan. Nah, boleh berdahulu. Jadi isuk hari raya, isuk puasaan 1 Ramadan boleh kita berdahulu berfitrah. Tanggal 2, tanggal 3 ulum biasanya kayak itu Bang, bisa yang 7 Ramadan kah? Sebab biasanya orang parlo di situ parlo baras. Amun malam harinya orang tetujok baras timbe-imbay. Nah, boleh nang kayak itu. Tapi ini narannya sifatnya spekulasi yang baik. Arti spekulasi itu untung-untungan tapi tetap baik keduanya. Apabila kita misalnya sebelum batamuan malam raya kita meninggal, maka itu dianggap sedekah. Karena kita kada wajib, kada bertamu Bang lawan yang apa tadi? Yang 2 waktu tadi. Nah, apabila kita bertamu lawan yang 2 waktu tadi, maka kita wajiblah bayar zakat fitrah, tapi sudah berdahulu tadi. Nah, pahamilah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.